kita sampai di Keluaran pasal 18, konteks tua BP reading pagi ini. Keluaran 18, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Dan sukacitalah Yitro dengan segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Karena aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala hal yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang.
Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar di hadapan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Ya, pasal 18 kita melihat bahwa narasi perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, ada bagian di mana Musa bertemu dengan mertuanya. 40 tahun Musa ada di Midian, dia diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan di dalam perjalanan sampai pasal 17 kemarin kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan, di tangan ini, panji-panji Tuhan itu, yang Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun dan dikalahkan orang-orang Amalek dengan Yosua menjadi pemimpin. Musa mengangkat tangan berdoa menyerahkan pada Tuhan, dan Tuhan terus membawa bangsa ini ke Kanaan dengan tanda-tanda ajaib, di mana Jitro mulai melihat itu dan mendengar itu. Dia ketemu Musa, dia pergi menemui Musa. Perjumpaan Jitro mertua Musa dengan Musa, kita melihat ada satu momen yang penting, yaitu di ayat 8. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukannya Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir di tanah Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan dengan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, kita melihat satu narasi ini yang baik. Seorang pemimpin umat Tuhan, kita lihat bahwa Musa pada waktu bertemu dengan mertuanya yang orang Midian sebagai orang asing, waktu Musa tinggal di Midian dan dia mendapat anak dari Jitro ini, apa yang kita lihat? Pertama, Musa menceritakan tentang kebesaran Tuhan, Tuhan yang maha besar, dan yang kedua, Tuhan yang menyelamatkan umatnya Israel keluar dari Mesir, dan di perjalanan Tuhan membawa bangsa ini dengan tanda-tanda yang ajaib. Dan ini yang diceritakan, saudara, ini satu teladan yang baik, bahwa menceritakan Injil, menceritakan keselamatan dalam Yesus dimulai dari keluarga, dari mertua, dari saudara, dari anak, dari bapak. Beritakan kabar keselamatan dalam Yesus lebih dahulu, seperti Musa menceritakan kepada Jitro ini. Lalu kita melihat apa respon Jitro pada waktu Musa menceritakan kebesaran Allah. Bagaimana respon Jitro? Yang pertama, ayat 9, bersukacitalah Jitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Ini Jitro ikut bersukacita. Pertolongan Tuhan terjadi untuk orang Israel, dia bersukacita. Yang kedua, dia katakan di ayat yang 11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Sebelumnya dia hanya tahu bahwa di Mesir ada dewa, ada kekuatan yang luar biasa, tapi begitu Allah menunjukkan Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Jitro sekarang tahu bahwa ada Allah Yahweh Elohim yang lebih besar, Allah yang maha kuasa, dan dia mengaku, ya sekarang aku tahu. Di ayat 9-10 dia memuji, bersukacita. Sekarang dia memberikan satu penyataan dalam mulutnya bahwa
Tuhan Israel, Tuhan yang Maha Besar. Dan respon yang ketiga dari Jitro di ayat 12, Jitro mertua Musa itu mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah, dan Harun dan tua-tua ikut makan bersama. Dan di sini ada action, tidak hanya pengakuan, tidak hanya hati yang bersukacita, tapi pengakuan memuji Allah dan mengaku Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa. Dan actionnya dia mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Jadi kalau lihat respon ini, maka bisa disimpulkan Jitro ini ya ikut yang diimani Musa, ikut kepercayaan Musa, dan dia mengakui, mempersembahkan actionnya, dan jelas dia sekarang sudah seiman dengan Musa. Baru kita akan melihat bagaimana nasihat Jitro dalam kepemimpinan Musa. Di ayat 13 sampai ayat ke-27 ini Jitro mengoreksi kepemimpinan Musa yang selama itu dia lakukan, yaitu dikatakan di ayat 13, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri depan Musa dari pagi sampai petang. Jadi pada waktu berjumpa dengan Jitro besok paginya, Jitro melihat bagaimana Musa mengadili bangsa ini, dan mertuanya ini melihat segala yang dilakukan Musa itu. Apakah yang kau lakukan kepada bangsa itu? Pertanyaannya. Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depan dari pagi sampai petang? Jitro mengamati, melihat bagaimana cara Musa mengadili bangsa ini, dan dia katakan, mengapa engkau seorang diri saja? Apa jawab Musa? Jawab Musa mengatakan pada mertuanya di ayat 15, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Menanyakan petunjuk Allah. Dan apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, aku mengadili, dan aku memberitahu ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Dan ini yang dibutuhkan bangsa itu, bagaimana petunjuk Allah di dalam setiap perkara. Tuhan memberikan petunjuk itu untuk mereka. Bagaimana Musa melakukan itu dengan seorang diri, memberitahu pada bangsa itu, dan bangsa itu antri berdiri dari pagi sampai petang. Maka dikatakan oleh Jitro, engkau akan menjadi sangat lelah. Ya, Jitro katakan, ya kalau caranya kamu memimpin, mengadili begitu, kamu akan sangat lelah. Satu, dan bangsa yang beserta engkau ini, pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri. Ya, ini kalau kasusnya seperti ini, ya akan menjadi pemimpin yang tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif. Maka kelelahan, nanti orang yang lelah bisa jadi stres, depresi, burn out, dan ya kelelahan, kehabisan tenaga. Ini nasihat Jitro. Lalu Jitro katakan di ayat 19. Ya, ayat 19 dengan jelas katakan Jitro kepada Musa, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu,
dan Allah akan menyertai engkau. Situ sudah pakai nama Allah. Allah akan menyertai engkau. Ini nasihat yang baik, dan Allah akan menyertai. Artinya ya banyak yang berpikir nasihat ini apakah nasihat yang tidak baik, tapi kalau situ katakan ini Allah akan menyertai engkau, ya, nasihat ini pasti nasihat yang baik. Ya, apa yang dinasihati situ untuk Musa? Maka yang pertama kita akan melihat, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama, mengajar. Ya, bangsa ini perlu diajar ketetapan dan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dari Allah. Tentu pada waktu itu ya hukum Taurat belum muncul, tapi ketetapan, keputusan yang dari Allah lewat Musa itu perlu diajar. Yang kedua dikatakan di ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap, yang takut Allah, yang dapat dipercaya, yang benci dengan pengajaran suap. Tempatkan mereka di bangsa itu. Ya, ini mencari orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu takut Allah, cakap, dapat dipercaya, benci suap, dan cari di antara bangsa itu orang-orang yang demikian. Itu nasihat kedua. Lalu nasihat yang ketiga, jadikan dia pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Dan ini jadikan mereka pemimpin-pemimpin ini, kelompok-kelompok kecil sampai 100.000, ya terus meningkat, jadikan pemimpin. Lalu yang keempat dikatakan mereka mengadili. Ya, dia diberi tugas, job deskripsinya jelas. Kalau perkara-perkara yang kecil biarlah mereka putuskan sendiri, tapi yang besar dia bawa pada Musa. Maka nasihat itu katakan, dengan demikian ada teamwork yang baik, ada tim leader yang bagus di antara bangsa yang sekian juta itu. Kalau ada permasalahan, maka semua bisa menanggung bersama-sama. Dengan demikian meringankan pekerjaanmu. Itu ada di ayat 22. Musa akan diringankan pekerjaannya, ada tim leader, mereka akan menanggung bersama-sama, dan semua yang dikerjakan itu dengan efektif, efisien, produktif. Dan jika engkau berbuat demikian, kata Cito, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya seluruh bangsa itu. Dan ya, dia akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Ini nasihat Cito yang baik. Bagaimana respon Musa sekarang? Kita melihat di ayat yang ke-24. Musa mendengar perkataan mertuanya dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Saudara, seorang pemimpin seperti Musa yang menjadi teladan bagi kita adalah kalau diberitahu yang baik, dia mendengar, dia taat. Inilah ciri pemimpin yang lemah lembut dan rendah hati. Musa ini orang yang lemah lembut, rendah hati. Dia dinasihati mertuanya, dia tahu yang baik dan dia diterima. Bukan ngeyel dulu. Setiap ada perkataan yang baik, belum dipikir, belum didengar, sudah membantah. Ini orang-orang yang tinggi hati, yang tidak lemah lembut. Itu sebabnya amanat teks pagi ini jelas.
bahwa Tuhan bisa memakai nasihat kepada orang lain, dan Tuhan rindu supaya setiap hamba-hambanya dipakai Tuhan dengan efektif, produktif, efisien, punya teamwork yang baik untuk menjalankan pekerjaan Tuhan dengan baik. Inilah yang perlu kita aplikasikan. Apakah saya, apakah saudara jadi pemimpin yang rendah hati, yang mendengar nasihat dan melakukan bagi Tuhan yang baik? Yang kedua, apakah saya sudah menyaksikan kepada keluarga saya kebesaran Allah dan Allah yang menyelamatkan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama pujikan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Biar keadilan Tuhan nyata di dalam setiap kita, dan kita boleh berjalan di dalam keadilan Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah ya, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layak disembah, yang disembah, layak disembah. Haleluya, layak Tuhan disembah, layaklah Engkau dipuji di antara bangsa-bangsa. Haleluya, glory. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Roh Kudus. Mari kita berdoa dan berkomitmen pagi hari ini supaya kita boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang cakap, yang benci kepada suap, dan kita terus berdoa supaya setiap kita terus menjadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan, baik di pekerjaan, di pelayanan, di studi. Kita terus berdoa juga supaya kita boleh mendidik, mengkader anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cakap, yang tetap setia kepada keputusan-keputusan Tuhan dan menjauhkan dari segala dosa. Mari kita bersama berkomitmen. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dalam Keluaran 18. Kami belajar Tuhan bagaimana kami
menjadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mau mendengar suara Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati, apapun jabatan kami, apapun Tuhan kebesaran nama kami di dunia ini, tetapi kami tahu Tuhan, firman Tuhan itu adalah yang menuntun hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk terus menjadi orang-orang yang berkomitmen hidup dalam kebenaran, dan roh Tuhan terus menyertai di dalam setiap keputusan-keputusan kami, supaya hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak, untuk keluarga, dan supaya kami Tuhan boleh mendidik anak-anak kami sedini mungkin membawa kepada Yesus dan membimbing mereka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan supaya mereka hidup dan menaati firman Tuhan sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih.